Kami menyadari fakta bahwa Suga BTS menyukai maknae grup Jungkook. Lagi pula, selama sesi minum mereka, ketika Suga menyebutkan bahwa dia mengirim pesan manis kepada dua member, Jungkook dengan percaya diri mengakui bahwa dia adalah salah satunya. Jungkook BTS juga menulis profil Suga untuk Vesta dan mereka cukup akurat. Pada 10 Juni, BTS merilis 2020 BTS Profile 2 sebagai bagian dari Vesta 2020 dan mengungkapkan profil anggota yang ditulis oleh satu sama lain. Setiap anggota menulis profil anggota lain untuk melihat seberapa baik mereka mengenal satu sama lain. Leader RM menulis J-Hope, Suga menulis RM, Jin menulis Jimin, J-Hope menulis V, Jimin menulis Jungkook, V menulis Jin, dan Jungkook menulis profil Suga dan Q&A. Melihat profil Suga versi Golden Maknae, tampaknya semuanya terlihat cukup akurat. Jawaban Jungkook atas pemikiran Suga tentang anggota lain terlihat sangat mirip dengan apa yang sebenarnya akan dikatakan Suga juga. Sebagian besar jawaban TNG sederhana dan langsung seperti kepribadian Suga, dan sebagian besar jawabannya adalah tentang tidur. Menarik juga untuk melihat bahwa Jungkook menempatkan mata pelajaran seperti politik dan sejarah sebagai mata pelajaran favorit Suga di sekolah. Fans juga akan tahu bahwa Suga memiliki kebiasaan berbaring di banyak foto yang juga bertepatan dengan jawabannya, seperti dia paling menikmati malam hari. Pernah juga Suga BTS mengenang bagaimana Jungkook pradebut yang lucu. Pada saat BTS debut, Jungkook bahkan belum menginjak usia 16 tahun. Saat Suga bertemu dengannya, dia bahkan lebih muda dari itu. Untuk wawancara Jepang grup BTS Music Journey, Suga mengingat kembali pemikirannya sejak pertama kali bertemu dengan Golden Maknae mereka. Alih-alih pria percaya diri, namun suka bermain dengan semua orang yang kita kenal sekarang, Suga ingat betapa bedanya Jungkook pada masa mudanya. Karena perbedaan usia mereka, Suga mau tidak mau melihatnya sebagai anak yang sangat kecil. Dia adalah bayi yang lengkap, bayi sungguhan. Kami selisih 4 tahun, dari sudut pandangku dia hanyalah bayi yang utuh, kata Suga. Bahkan dengan kenaifan yang muncul karena usianya yang masih sangat muda, Suga mengakui bahwa Jungkook tidak sepenuhnya bertingkah seperti bayi yang dia anggap. Meskipun dia terlihat polos, dia bukannya tidak dewasa. Pada usia itu, dia tidak terlalu dewasa tapi tidak terlalu kekanak-kanakan. Dia adalah siswa sekolah menengah biasa, hanya polos. Bisa menyaksikan Jungkook tumbuh dari bayi itu menjadi pemuda seperti sekarang, pastilah pengalaman yang tidak terlupakan bagi Suga, terutama karena dia dan para anggota adalah bagian dari proses itu. Juga, ketika para anggota berbicara dari hati ke hati dan Jungkook mengatakan bahwa menurutnya diri pribadinya tidak penting karena dia tidak belajar keras ketika dia masih kecil, Suga menghiburnya dan mengatakan kepadanya bahwa mengedit video juga merupakan bentuk belajar. Jadi, dia tidak perlu terlalu memaksakan diri. Terakhir, Suga dan Jungkook adalah introvert yang lebih suka menyendiri saat mereka perlu diisi ulang tenaga. Jadi, sangat mungkin keduanya bisa saling memahami. Mungkin inilah mengapa dalam salah satu pertunjukan mereka, Jungkook merasa percaya diri dan dicintai oleh Suga, sehingga dia tidak menahan diri ketika dia dengan bercanda menyebut kepribadian Hyungnya. Saat mengemudi, para anggota cukup beruntung bisa berkendara di tepi danau yang indah. Karena produser ingin menunjukkan pemandangan ke BTS, mereka bertanya, apakah mereka ingin mampir sebentar di danau? Tanpa ragu, Suga berkata, ayo lanjutkan. Karena dia tidak ingin mampir-mampir lagi, dia lebih suka mencapai tujuan secepat mungkin. J-Hope dan V bertanya apakah mereka mampir di danau, dan Jimin memberitahu mereka bahwa karena Jin dan Suga tidak ingin berhenti, mereka akan pergi ke tempat tujuan. Dengan setengah senyum main-main di wajahnya, Jungkook berkomentar bahwa Suga dan Jin tidak terlalu romantis karena mereka tidak ingin mengagumi danau. Komentar main-main ini menunjukkan seberapa dekat keduanya sebenarnya, karena Jungkook tidak takut untuk mengungkapkan pikirannya meskipun itu bercanda. Dan sebagai maknae BTS, Jungkook memiliki hak istimewa. Anggota yang lebih tua membiarkannya lolos dengan apa saja. Kebanyakan orang tidak akan berani macam-macam dengan Suga, tetapi Jungkook bukan kebanyakan orang. Suga memiliki titik lemah untuk Jungkook dan ini adalah 20 kali dia menunjukkannya.
Yang pertama, waktu itu Jungkook menamparnya 24 kali berturut-turut. Yang kedua, ketika ia menjadi mitra tari Jungkook yang tidak mau. Tiga, dan korban dari pijatan agresif ini. 4, ketika Jungkook perlu menyentuh ketiaknya. 5, atau mencabut rambutnya. 6, ketika Jungkook mempersiapkannya untuk tamparan ulang tahun pantat ini. 7, dan melakukan ini. 8, ketika Jungkook menutup mulutnya. 9, dan menusukkan jari ke lubang hidungnya. 10, setiap kali dia membiarkan Jungkook melecehkan topinya. 11, dan mengacak-acak rambutnya. 12, ketika Jungkook tidak akan meninggalkan RJ Suga sendirian. 13, sampai RM masuk. 14, tarian menampar pantat ini. 15, dan serangan kartu. 16, waktu itu Jungkook mengeluarkan frustasinya pada sweater Suga. 17, ketika dia menjadi usil saat wawancara Suga. 18, ketika Jungkook mengintimidasi gurunya dengan menusuknya. 19, dan memukulinya. 20, waktu itu dia membuat semua orang mempertanyakan siapa bayi yang sebenarnya dan Hyung yang sebenarnya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang Suga dan Jungkook ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan ketik lonceng. Mari kita sama-sama menjadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.